Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen mata kuliah teori grup. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi grupoida, semigrup, dan monoida. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Elisna Hasna Fauzia dengan NPM 2210631050010. Dan yang kedua ada Maila Riandita dengan NPM 2210631050022. Dan rekan saya selanjutnya ada Sevia Diwinita Arum dengan NPM 2210631050038. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Syakila Zalfani Asla dengan NPM 2210631050110. Untuk pembahasan yang pertama, akan saya serahkan kepada rekan saya. Pada Maila, saya persilahkan. Oke, baik. Sebelum kita membahas tentang operasi biner, grupoida, monoida, dan semigrup, kita membahas dulu dasarnya itu tentang operasi biner. Definisinya, misalkan G bukan merupakan himpunan kosong, suatu operasi biner pada G merupakan suatu fungsi dari G cross G ke G. Apabila suatu operasi biner dinotasikan dengan bintang, maka operasi A bintang B sama dengan C merupakan suatu pemetaan di mana A, B anggota G cross G, C yang anggota G juga. Nah, dalam operasi biner ini terdapat perbedaan penjumlahan dan perkalian terletak pada notasi. Operasi biner pada penjumlahan itu dinyatakan A, B sebagai A plus B, sedangkan operasi perkalian A, B sebagai AB. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contohnya. Yang pertama, jika diberikan himpunan A yaitu -1 dan 1, kita beri operasi perkalian. Nah, caranya bagaimana kita mengetahui itu operasi biner atau bukan dari A cross A. Nah, di sini kita menggunakan tabel Cayley seperti pada gambar yang terlihat. Kita operasikan -1 dikalikan -1 hasilnya 1, -1 kali 1 dengan -1, dan 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, terlihat di hasilnya -1 dan 1 itu tetap anggota dari A, maka bisa kita katakan operasi perkalian aritmatika merupakan suatu operasi biner di A. Untuk contoh yang kedua, masih dengan himpunan yang sama, yaitu A-1 dan 1, tapi operasinya penjumlahan. Untuk operasi penjumlahan bisa kita ganti operasi perkalian tadi dengan penjumlahan. Jadi dengan tabel Cayley kita bisa melihat mana -1 ditambahkan -1 menghasilkan -2, yang dimana -2 ini bukan anggota dari A. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa operasi penjumlahan aritmatika bukan operasi biner pada himpunan A. Berdasarkan contoh yang kita bahas tadi, kita bisa simpulkan bahwa operasi biner adalah operasi pada suatu himpunan yang tidak kosong. Nah, misalkan himpunan S adalah pemetaan dari S cross S ke S yang sifatnya tertutup, yaitu jika setiap A, B anggota dari S, maka A bintang B juga anggota dari S. Selanjutnya kita membahas sifat ketertutupan pada operasi biner. Definisinya, himpunan H yang tak kosong disebut tertutup pada operasi biner atau bintang jika setiap A, B anggota dari H, maka A bintang B anggota dari H. Contohnya yaitu himpunan bilangan bulat tertutup pada operasi penjumlahan. Kenapa tertutup? Karena bilangan bulat berapapun, jika kita jumlahkan maka hasilnya tetap bilangan bulat. Sedangkan himpunan bilangan rasional positif tidak tertutup terhadap operasi pengurangan karena bisa saja jika A anggota
kecil dari B. Maka jika dikurangkan hasilnya jadi tidak positif, maka tidak tertutup. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan. Yang pertama yaitu di mana setiap A, B anggota dari Z yaitu bilangan bulat jika diberikan operasi kan akan menghasilkan Z itu sendiri atau bilangan bulat itu sendiri. Misalnya kita ambil sembarang bilangan A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Ketika kita jumlahkan A plus B, 1 ditambah 3 menghasilkan 4, yaitu anggota dari Z juga. Maka ini merupakan sifat tertutup. Yang kedua, A, B anggota dari real. Karena kita berikan operasi pengurangan, jadi A dikurang B akan menghasilkan anggota dari bilangan real itu juga. Misalkan kita sembarang bilangan A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. Maka ketika kita operasikan, A dikurang B menghasilkan 2 min 4 sama dengan min 2. 2 juga anggota dari bilangan real, maka ini juga merupakan contoh sifat tertutup. Lalu kita bisa lihat, tadi kan tertutup. Lalu kita di sini memberikan contoh sifat yang bukan tertutup. Misalnya di mana P, anggota dari Z bilangan bulat, kita berikan operasi pembagian P dibagi Q bukan anggota dari Z, karena akan ada suatu bilangan P, Q anggota dari Z yang mengakibatkan P per Q. P per Q adalah bukan bentuk bilangan bulat, jadi dia tidak termasuk anggota. Maka dikatakan bukan sifat tertutup. Terus selanjutnya, tiap A, B anggota dari bilangan bulat positif, kita berikan operasi pengurangan A dikurang B. A dikurang B ini akan menghasilkan bilangan bulat positif, karena akan ada suatu bilangan A, B yang anggota bilangan bulat positif yang nantinya akan mengakibatkan A, B ini bukan anggota bilangan bulat positif. Misalkan kita ambil sembarang bilangan A-nya 3, B-nya 4, maka kan 3 dikurang 4 menghasilkan min 1, yang dimana bukan anggota dari Z plus atau bilangan bulat positif. Maka ini bukan sifat tertutup. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Sevia dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sifat asosiatif pada operasi biner. Menurut definisi 7, suatu operasi biner atau yang dilambangkan dengan bintang pada himpunan H yang tak kosong berlaku sifat asosiatif. Apabila untuk setiap A, B, C, anggota H berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Di sini ada contohnya, yaitu yang pertama, operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif. Karena untuk setiap A, B, C anggota Z atau bilangan bulat berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Di sini misal kita ambil sembarang A, B, C anggota Z. Misalkan A-nya adalah 2, lalu B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 4. Lalu kita masukkan ke dalam sifat asosiatifnya, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4, dan kedua ruasnya menghasilkan 7. Jadi terbukti bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z itu berlaku sifat asosiatif. Lalu yang kedua itu ada operasi perkalian pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif. Karena setiap anggota A, B, C anggota bilangan Z atau bilangan bulat berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contohnya kita ambil sembarang bilangan A, B, C anggota Z. Misalkan A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 4, kita akan mendapatkan hasil 24 di kedua ruasnya. Lalu yang ketiga itu ada operasi pengurangan pada bilangan bulat Z tidak berlaku sifat asosiatif. Kenapa? Karena setiap anggota A, B, C anggota Z itu berlaku A min B min C tidak sama dengan A min B min C.
karena ada anggota yang menyebabkan bahwa sifat asosiatif ini tidak berlaku. Contohnya misalkan di sini kita ambil A-nya itu 2, B-nya itu 3, C-nya itu 4. Yang menyebabkan 2 dikurang 3 dikurang 4 itu tidak sama dengan 2 dikurang 3 dikurang 4. Lalu di sini ada catatan kalau kita bisa menggunakan counter example atau lawan contoh untuk menunjukkan tidak berlakunya suatu pernyataan matematis. Lalu yang terakhir ini ada operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan Z6 berlaku sifat asosiatif. Nah, di sini kita akan membuktikan contoh yang terakhir tadi dengan latihan soal 3. Jadi, soalnya adalah periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 atau bilangan bulat 6 berlaku sifat asosiatif. Di sini anggota Z6 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita menggunakan tabel Cayley, di mana di sini ada operasinya, operasi binernya itu plus, karena di sini ada 6-nya plus 6, lalu di sini ada anggota dari Z6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, lalu di sini juga ada anggota dari Z6-nya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita operasikan setiap anggotanya dengan operasi biner yaitu penjumlahan. Di sini 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 3 ditambah 0 sama dengan 3, dan seterusnya. Namun di sini ada di 5 ditambah 1 itu 0. Kenapa? Karena 5 ditambah 1 itu kan 6. Dan 6 modulo 6 itu tidak menghasilkan sisa. Jadi sisanya itu 0. Jadi di sini kita tulis 0. Lalu di sini ada 4, ada 5 ditambah 2 itu 1. Kenapa? Karena 5 ditambah 2 itu kan 7. Lalu modulo 6 itu menghasilkan sisa 1. Jadi di sini kita tulis 1. Lalu di sini ada 5 ditambah 3 itu di sini kita tulis 2 karena 5 ditambah 3 itu 8 dan modulo 6-nya itu sisa 2. Lalu di sini ada 5 ditambah 4 itu kita tulis 3 karena 5 ditambah 4 itu 9 dan untuk modulo 6 itu sisa 3. Lalu di sini 5 ditambah 5 itu kita tulis 4 karena 5 ditambah 5 itu kan 10. Lalu modulo 6 jadi sisanya itu ada 4. Nah, untuk membuktikan sifat asosiatif ini kita bisa ambil sembarang nilai dari Z6 ini. Misalnya kita ambil A-nya ini adalah 1, B-nya 3, dan C-nya 3. Lalu kita masukkan untuk menguji sifat asosiatifnya. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5. Dan kedua ruasnya ini menghasilkan jawaban yang sama yaitu 9. Nah, karena A plus B plus C sama dengan A plus B plus C, maka operasi penjumlahan pada operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 itu memenuhi sifat asosiatif. Ya, selanjutnya di sini ada contoh lain, kan 10 dengan anggota 1, 3, 7, 9 dan operasi perkalian modulo 10. Apakah berlaku sifat ketertutupan dan berlaku sifat asosiatif? Mengukakan alasannya. Nah, di sini kita menggunakan tabel Cayley lagi untuk operasi perkalian modulo 10 di U10. Di sini itu ada operasi binernya yaitu operasi perkalian modulo 10. Lalu di sini ada anggota elemen dari himpunan U10 yaitu ada 1, 3, 7, 9 dan di sini juga ada. Lalu kita operasikan di sini 1 dikali 1 itu 1, 3 dikali 1 3, 7 dikali 1 7, 9 dikali 1 9. Nah, terus di sini ada lalu untuk di sini ada 7 dikali 3 itu kita tulis 1. Kenapa? Karena 7 dikali 3 itu 1 dan untuk modulo 10 itu 2 dikali 10 20 dan ditambah 1 atau sisanya itu 1. Lalu berlaku juga untuk semuanya. Nah, di sini kita buktikan dulu apakah U10 ini berlaku sifat ketertutupan. Nah, karena berdasarkan tabel Cayley ini menunjukkan bahwa hasil dari perkalian modulo 10 di U10 ini merupakan elemen U10 itu sendiri. Jadi
U10 ini merupakan memenuhi sifat ketertutupan. Lalu apakah U10 ini berlaku sifat asosiatif? Nah, di sini kita lihat, misalkan kita akan buktikan untuk sifat asosiatifannya dengan mengambil sembarang anggota elemen U10. Misalkan kita ambil untuk A-nya itu 1, B-nya itu 3, dan C-nya itu 7, maka kita masukkan ke dalam operasi untuk sifat asosiatif. Di sini menghasilkan kedua ruasnya itu sama-sama menghasilkan 1. Jadi U10 ini jadi menunjukkan operasi perkalian modulo 10 di U10 ini merupakan sifat asosiatif, berlaku sifat asosiatif. Baik, untuk pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Elina dan Syakira, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada elemen identitas. Elemen atau anggota E pada himpunan H disebut elemen identitas untuk operasi biner bintang. Apabila berlaku E bintang A sama dengan A dan A bintang E sama dengan A untuk setiap A anggota himpunan A. Di sini ada contoh 7 yang A 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z karena untuk setiap A anggota himpunan Z berlaku A tambah 0 sama dengan A dan 0 tambah A sama dengan A. Lalu yang B itu ada 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian pada bilangan bulat Z karena untuk setiap A anggota Z berlaku A kali 1 sama dengan A dan A kali 1 sama dengan A. Untuk yang C, 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan modul 6 pada Z6 karena untuk setiap A anggota himpunan Z6 berlaku A tambah 0 sama dengan A dan 0 tambah A sama dengan A. Nah, untuk membuktikan apakah U10 ini memiliki elemen identitas, yang pertama itu kita lihat dulu pada tabel kiri yang ditunjukkan. Nah, di sini terlihat bahwa U10 ini memiliki elemen identitas karena terdapat angka 1 yang dimana E sama dengan 1 yang akan mengakibatkan A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Nah, selanjutnya itu kita ambil sembarang U10 yang misalnya itu 1 elemen dari U10, kemudian 1 dikali E sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang ketiga elemen U10 di 3 kali E sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Selanjutnya 7 elemen U10 kita operasikan jadi 7 kali E sama dengan 7 kali 1 sama dengan 7. Dan yang selanjutnya ada 9 yang merupakan elemen dari U10 yang maka menjadi 9 kali 1 sama dengan 9. Maka terbukti bahwa U10 ini memiliki elemen identitas. Baik, yang selanjutnya itu ada definisi 9, yaitu elemen inverse suatu himpunan pada operasi biner. Elemen atau anggota A pada himpunan H disebut elemen inverse untuk operasi biner bintang apabila berlaku A bintang B sama dengan E dan B bintang A sama dengan E untuk setiap A anggota dari H. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu negatif A merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z karena semua bilangan A merupakan anggota dari Z. Berlaku A ditambah negatif A sama dengan 0 dan negatif A tambah A sama dengan 0. Dan contoh keduanya ada diberikan Z6 yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan operasi penjumlahan modulo 6
merupakan operasi biner di Z6. Nah, di sini bisa kita lihat inverse dari 0 itu adalah 0 karena 0 penjumlahan dari modulo 6 0 sama dengan 0. Kemudian inverse dari 1 adalah 5 karena 1 dari penjumlahan modulo 6-nya itu 5 sama dengan 0. Inverse dari 2 adalah 4 karena 2 penjumlahan modulo 6 4 sama dengan 0. Inverse dari 3 adalah 3 karena 3 penjumlahan modulo 6 3 sama dengan 0. Inverse dari 4 adalah 2 karena 4 penjumlahan modulo 6 2 sama dengan 0. Dan yang terakhir ada inverse dari 5 adalah 1 karena 5 penjumlahan dari modulo 6 1 sama dengan 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Elina. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Di nomor 1 ada apakah elemen identitas berlaku unik atau hanya satu dan satu-satunya pada suatu himpunan tertentu pada suatu operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik. Kemukakan alasannya. Untuk jawabannya, elemen identitas berlaku unik pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu karena sifatnya terdefinisi secara sistematis. Dikatakan unik karena elemen identitas tersebut jika digabungkan atau dioperasikan dengan bilangan lain tidak akan mempengaruhi nilai hasil bilangan itu sendiri. Biasanya elemen itu identitas lambangnya E. Untuk soal yang kedua, berdasarkan jawaban pada latihan soal 4 nomor 1, tentukan inverse-nya. Untuk jawabannya, inverse dari 1 itu adalah 1 karena 1 dikali 1 itu adalah 1. Nah, 1 itu termasuk identitas. Lalu inverse dari 3 itu adalah 7 karena 3 karena saat 3 dikali 7 itu sama dengan 21. 21 itu 21 modulo 10 itu sisa 1. Nah, 1 itu adalah identitas. Lalu inverse dari 7 adalah 3 karena 7 dikali 3 itu sama dengan 21. 21 modulo 10 sisa 1. Nah, itu 1 adalah identitas. Lalu yang terakhir inverse dari 9 adalah 9. Maaf, itu ada kesalahan. Karena 9 kali 9 itu 81. Maka 81 modulo 10 itu sisa 1. Nah, 1 itu adalah identitas. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang larian kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang grupoida terhadap operasi biner. Disebut juga grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner. Yaitu, untuk setiap H1, H2 anggota dari H akan H1 bintang H2 anggota dari H. Jadi, ketika elemen dari H ini dioperasikan, menghasilkan elemen H itu tersendiri. H disebut himpunan H grupoida terhadap operasi biner. Contohnya, himpunan bilangan asli N disebut grupoida terhadap operasi penjumlahan. Karena setiap N1, N2 anggota N berlaku N1 ditambah N2 anggota dari N. Di sini diberikan himpunan Z, yaitu bilangan bulat, dan operasi biner. Periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner. Yang pertama, kita akan membahas ketika A dioperasikan dengan B, terdefinisikan sebagai 1/2 dikali A ditambah B, mana setiap A, B anggota dari atau bilangan bulat. Nah, kita pastikan dengan cara yang pertama, kita pastikan bahwa Z bukan merupakan himpunan kosong karena Z memiliki anggota, yaitu bilangan bulat. Lalu, kita membuktikan A ketika dioperasikan dengan B, yaitu setengah dikali A plus B akan menghasilkan bilangan bulat juga. Kasus yang pertama,
kita misalkan mengambil sebarang bilangan bulat A, B yang anggota dari bilangan bulat positif, maka A dioperasikan dengan B, yaitu setengah dikali A plus B akan menghasilkan bilangan bulat. Lalu kasus yang kedua, misalkan kita ambil AB anggota dari bilangan bulat negatif, maka kita operasikan A dengan B, di mana 1/2 dikali negatif A ditambah negatif B akan menghasilkan bilangan bulat. Yang kasus ketiga, ketika kita misalkan mengambil dan B itu himpunan kosong, maka A dioperasikan dengan B, yaitu 1/2 dikali 0 tambah 0 yang menghasilkan 0 juga, di mana 0 ini merupakan anggota dari bilangan bulat. Untuk A anggota bulat genap atau bilangan bulat genap, dan B merupakan anggota bilangan bulat ganjil, maka ketika A dioperasikan dengan B akan sama dengan 1/2 A plus B tidak menghasilkan bilangan bulat, karena ketika 1/2 dikalikan dengan bilangan genap ditambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil, di mana bilangan ganjil ini ketika dibagi 2 tidak akan sama dengan bilangan bulat. Karena pada kasus 4 A dioperasikan dengan B menghasilkan bukan bilangan bulat, maka tidak tertutup. Kesimpulannya, Z bukanlah grupoida terhadap A biner B yang terdefinisikan 1/2 dikali A plus B. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Sevia dipersilakan. Ya, terima kasih Nila atas kesempatannya. Jadi selanjutnya ini ada semigroup. Jadi menurut definisi 11, himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigroup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Atau dengan kata lain, H disebut semigroup terhadap operasi biner bintang adalah apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner bintang. Jadi setiap H1 dan H2 anggota H, sehingga H1 bintang H2 itu merupakan anggota dari H. Lalu yang kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif. Jadi H1 dioperasikan bintang dengan H2, bintang H3 sama dengan H1 bintang H2 bintang H3. Lalu untuk definisi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Elina, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada definisi monoida. Himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner bintang untuk setiap H1, H2 anggota himpunan H. Jadi H1 bintang H2 anggota himpunan H. Untuk yang kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif. H1 bintang H2 bintang H3 sama dengan H1 bintang H2 bintang H3. Lalu untuk yang ketiga, untuk setiap H anggota himpunan H ada anggota unik satu-satunya, E anggota himpunan H yang mengakibatkan E bintang H sama dengan H dan H bintang E sama dengan H. Untuk selanjutnya ada contoh 11. Yang pertama, himpunan bilangan asli N terhadap operasi perkalian adalah monoida karena untuk setiap N1, N2, N3 anggota himpunan N berlaku. Yang pertama, N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1 kali N2 anggota himpunan N. Yang kedua, N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1 kali N2 kali N3 sama dengan N1 kali N2 kali N3. Lalu yang ketiga ada 1 anggota himpunan N yang mengakibatkan 1 kali N sama dengan N dan N kali 1 sama dengan N. Lalu ada yang kedua, himpunan bilangan asli N terhadap operasi perkalian
mohon maaf ini salah, operasi penjumlahan bukan monoida karena tidak ada E anggota himpunan N yang mengakibatkan E tambah N sama dengan N atau N tambah E sama dengan N untuk suatu N anggota himpunan N. Baik, untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Maila. Dipersilakan. Oke, kita akan membahas contoh soal yang pertama. Di sini diberikan Z, yaitu himpunan bilangan bulat, diberikan dengan operasi biner bintang. Jadi A bintang B sama dengan A ditambah B ditambah AB. Nah, setiap AB anggota dari Z. Akan ditunjukkan apakah Z monoida terhadap A bintang B. Kita buktikan yang pertama, Z bukan merupakan himpunan kosong karena Z memiliki anggota yaitu bilangan bulat. Lalu kita membuktikan yang pertama adalah sifat tertutup, mana setiap AB anggota dari Z akan berlaku A bintang B sama dengan A plus B plus AB akan menghasilkan Z, karena bilangan bulat berapapun ketika dioperasikan dengan penjumlahan maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, jadi AB ini jika anggota dari Z, maka ketika kita operasikan A bintang B anggota juga hasilnya akan Z itu sendiri. Jadi sifat tertutupnya terpenuhi, maka disebut grupoida karena grupoida adalah operasi biner pada suatu himpunan yang bersifat tertutup. Untuk pembuktian sifat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Sevia, dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya tadi sudah dibuktikan bahwa himpunan ini adalah grupoida, maka selanjutnya akan kita buktikan apakah ini semigrup atau bukan melalui sifat asosiatif. Jadi di sini untuk setiap A, B, C anggota bilangan Z atau bilangan bulat berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Nah, kita bisa ambil sembarang A, B, C anggota himpunan Z atau bilangan bulat, maka A bintang B bintang C sama dengan A bintang B plus C plus BC. Jadi A plus B plus C plus BC plus A plus B plus C plus BC sama dengan A plus B plus C B plus BC plus AB plus AC plus ABC. Lalu di sini kita uraikan, jadi A plus B plus AB plus C plus AC plus BC plus ABC. Lalu kita sederhanakan jadi A plus B plus AB bintang C, atau kita sederhanakan lagi jadi sama dengan A bintang B bintang C. Nah, dari pembuktian ini maka sifat asosiatifnya itu terpenuhi. Jadi soal ini itu termasuk ke dalam semigrup karena semigrup adalah grupoida yang berlaku asosiatif. Lalu untuk pembuktian monoida selanjutnya akan dilanjutkan, akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk mencari tahu apakah soal ini merupakan monoida, kita mencari unsur identitas. Nah, misalkan terlebih dahulu semua A dan B ini merupakan anggota dari Z. Ada elemen yang merupakan anggota dari Z yang mengakibatkan E bintang A sama dengan A bintang E sama dengan A. Nah, di sini kita ambil sembarang A dan B yang merupakan anggota dari Z, maka A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan B. Selanjutnya ada A tambah B tambah AB sama dengan B tambah A ditambah BA sama dengan B. Dan di sini kita dapat hasilnya A dalam kurung 1 tambah B tutup kurung sama dengan A buka kurung 1 tambah B tutup kurung sama dengan B dikurang B. Nah, maka sehingga di sini elemennya sama dengan 0 yang merupakan anggota dari bilangan bulat atau Z, yang dimana E ini sama dengan identitas. Maka A sama dengan 0 dan ini terpenuhi. Nah, karena tiga sifatnya ini terpenuhi, maka bilangan
bulat atau Z ini merupakan monoida yang terhadap A bintang B, di mana semua A dan B merupakan anggota dari bilangan bulat atau Z. Baik, selanjutnya ada contoh soal kedua, di mana diberikan Z positif sama dengan himpunan bilangan bulat positif, di mana A notasi B sama dengan A tambah B. Semua A dan B merupakan anggota dari Z positif. Akan ditujukan Z positif monoida terhadap A notasi B. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk Maila Yonita, dipersilakan. Oke, yang pertama kita akan membuktikan terlebih dahulu bahwa Z positif bukan himpunan kosong karena Z memiliki anggota yaitu himpunan bilangan bulat positif. Selanjutnya kita akan buktikan sifat ketertutupannya, di mana semua A, B anggota dari bilangan bulat positif selalu berlaku A notasi B sama dengan A ditambah B, yaitu anggota dari bilangan bulat positif. Misalkan kita ambil sebarang A, B anggota dari Z positif, maka A ditambah B akan menghasilkan Z positif. Misalnya kita ambil sembarang bilangan A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, jadi A ditambah B 1 tambah 2 yaitu 3 yang masih anggota dari Z positif ini. Jadi sifat ketertutupannya terpenuhi, maka disebut juga grupoida. Untuk sifat selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Sevia, dipersilahkan. Ya, selanjutnya di sini ada sifat asosiatif. Jadi untuk setiap A dan B anggota Z plus atau bilangan bulat positif berlaku A notasi B notasi C sama dengan A notasi B notasi C. Misalkan kita ambil sembarang A, B, C anggota Z plus atau bilangan bulat positif, maka A notasi B notasi C sama dengan A notasi B plus C sama dengan A plus B plus C sama dengan A plus B plus C sama dengan A plus B notasi C, lalu disederhanakan lagi menjadi A notasi B notasi C. Nah, dari pembuktian ini maka terpenuhilah sifat asosiatif. Jadi bisa disebut juga himpunan ini merupakan semigrup, di mana semigrup adalah grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Untuk sifat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Syakira, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya untuk mencari unsur identitas untuk mengetahui apakah soal ini memiliki terpenuhinya monoida. Semua A merupakan anggota dari Z positif, di mana ada elemen yang merupakan anggota Z positif yang mengakibatkan E notasi A sama dengan A notasi E sama dengan A. Nah, di sini kita ambil sembarang A dan B-nya itu yang merupakan anggota dari bilangan positif atau Z positif. Maka A notasi B sama dengan B notasi A sama dengan B. Nah, selanjutnya A tambah B sama dengan B tambah A sama dengan B. A sama dengan B dikurangi B, maka hasilnya A sama dengan 0. Sehingga E sama dengan 0 yang merupakan anggota dari Z positif atau bilangan bulat positif. Yang dimana E ini merupakan identitas, maka terpenuhi dan dapat kita tentukan maka ini merupakan monoida. Jadi karena ketiga sifatnya ini terpenuhi, maka Z positif merupakan monoida yang terhadap A notasi B, di mana A dan B ini merupakan anggota dari Z positif. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.